Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi ini kembali kita bertemu dalam pelajaran geografi kelas 12. Masih membahas wilayah dan tata ruang bagian kedua. Anak-anakku sekalian, marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Semoga belajar hari ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, lanjutan dari pelajaran tentang wilayah dan tata ruang. Kalau sebelumnya yang kemarin kita sudah membahas tentang pengertian wilayah, kemudian syarat tentang pembentukan wilayah, kemudian juga membahas terakhir tentang wilayah formal dan fungsional. Ya. Untuk pembahasan wilayah dan tata ruang bagian kedua sekarang, kita bicarakan tentang pewilayahan. Sekali lagi saya ulang, kalau yang kemarin tentang wilayah, sekarang tentang pewilayahan. Kalau wilayah kemarin itu kita pelajari pengertian kata kuncinya adalah dari permukaan bumi. Ya, kalau yang kemarin tentang dari dasar pengertiannya adalah tentang bentuk atau permukaan bumi atau keadaan suatu tempat di permukaan bumi yang dapat dibedakan antara ruang yang satu dengan ruang yang lain dengan ciri khas masing-masing. Ya. Atau digunakan batas-batas untuk membedakan wilayah satu dengan wilayah lainnya yang masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Nah, sekarang kita bicarakan tentang pewilayahan atau regionalisasi. Nah, kalau pewilayahan ini supaya mudah memahami, kata kuncinya adalah membagi wilayah-wilayah. Kalau pengertiannya, membagi wilayah-wilayah tertentu di permukaan bumi untuk keadaan tujuan tertentu. Ya, jadi kata kuncinya adalah membagi wilayah-wilayah. Ingat, kalau wilayah-wilayah kemarin itu adalah bentuk permukaan bumi yang mempunyai ciri khas dan diberikan batas-batas antara wilayah satu dengan wilayah lain, menunjukkan adanya perbedaan sehingga mudah dibedakan. Kemudian kalau pewilayahan ini sekali lagi adalah membagi wilayah-wilayah tertentu di permukaan bumi untuk keadaan dan tujuan tertentu. Misalnya di sini ada pembagian wilayah Asia. Nah, di pembagian wilayah Asia kita lihat kalau dibagi-bagi wilayahnya, Asia itu terdiri dari, kita mulai dari Asia Barat yang meliputi daerah-daerah Turki, Iran, Irak, Arab Saudi, kemudian Yaman dan seterusnya. Ya, kelompok-kelompok negara di Asia Barat. Kemudian ada Asia Selatan, ke bawahnya di situ ada Sri Lanka, India, Nepal, Pakistan. Kemudian di sebelah selatan itu ada Asia Tenggara. Ya, kelompok Asia Tenggara seperti negara kita Indonesia, kemudian negara tetangga lainnya Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand, kemudian Myanmar, Laos, Vietnam. Nah, ini adalah kelompok negara kita. Kemudian ada lagi Asia Timur yang meliputi wilayah Korea, Jepang, Cina, Mongolia.
ya, kelompok-kelompok Asia Timur. Nah, maka kalau dibagi berdasarkan pewilayahannya, regionnya, kalau di kawasan Asia, misalkan di kita dulu Asia Tenggara, Asia Tenggara terdiri dari orang-orang bukan Mongoloid tetapi masuk ke dalam kelompok. Di situ ada Melayu tua, ada Melayu muda, ya, kelompok Melayu tua, Melayu muda. Ini kelompoknya dari negara Asia Tenggara, ya. Kalau karakter misalnya orang kita ciri khasnya tidak berwarna putih ya, tapi tidak berwarna warna kuning. Kalau orang Cina itu ini kelompoknya kuning. Tetapi kalau kita Sao Matang ya, kelompok orang-orang Asia dari Mongol tapi Sao Matang. Nah, beda dengan kelompok Asia Timur. Ini kelompoknya kalau dilihat dari rasnya dia warna kuning, warna kulitnya kuning ya. Kemudian kalau di India, Pakistan ini campuran. Ya, postur tubuhnya juga sudah kelihatan berbeda. Kemudian Asia Barat juga berbeda. Dari kelompok misalkan dari rasnya atau kelompok bahasanya berbeda. Jadi seperti itu. Jadi memudahkan kita untuk mengenal pengelompokan dari wilayah-wilayah tertentu ya. Jadi memudahkan dalam hal ini kita bisa memudahkan membedakan mana kelompok regional Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah dan seterusnya. Lanjut, manfaat pewilayahan atau regionalisasi atau penggolongan-penggolongan ya, atau pengelompokan wilayah adalah: satu, memisahkan sesuatu yang berguna dan kurang berguna. Kedua, mengurutkan keanekaragaman kondisi permukaan bumi. Tiga, menyederhanakan informasi dari berbagai gejala di permukaan bumi yang sangat beragam. Empat, memantau perubahan-perubahan yang terjadi di permukaan bumi. Baik, tujuan adanya perwilayahan adalah: satu, menyebarkan dan meratakan pembangunan. Yang kedua, menjamin keserasian dan koordinasi terhadap kegiatan pembangunan di tiap-tiap daerah. Yang ketiga, memberikan pengarahan kegiatan pembangunan di pusat atau daerah, tetapi juga kepada masyarakat dan para pengusaha. Nah, ini tujuan diadakan penggolongan atau pewilayahan atau regionalisasi. Kemudian, nah ini udah kita tahu ya. Kalian pasti udah tahu tentang pewilayahan formal dan fungsional. Kalau kata-kata formal lebih pada menunjukkan wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan. Kata kuncinya di sini adalah kesamaan kenampakan atau homogenitas. Misalnya contoh di sini ini dibuat garis-garis atau pengelompokan. Ini adalah foto dari bentuk permukaan bumi melalui citra satelit. Nah, ini kelihatan ada pengelompokan. Ini pengelompokan ini adalah pemukiman. Ada pemukiman yang lebih luas, lebih banyak. Ini mungkin di perkotaan. Kemudian yang lebih kecil-kecil ini adalah kelompok-kelompok pemukiman yang kecil, bisa di pedesaan atau di kota-kota yang kecil. Ya, ini pemukiman. Nah, ini berarti dilihat secara homogenitasnya. Oh, ini pemukiman. Itu ya, ini pemukiman, ini homogenitas atau formal. Jadi pemukiman itu formal. Ya. Kemudian yang kedua, fungsional. Fungsional kata kuncinya adalah heterogenitas atau menitikberatkan kepada keanekaragaman. Ya, menitikberatkan pada keanekaragaman. Jadi konsepnya pada melihat itu konsep menjadi aneka ragam, bukan hanya sebagai keseragaman. Ya. Kemudian wilayah fungsional yaitu wilayah geografik yang memperhatikan suatu hubungan fungsional antara wilayah formal yang interdependensi dan batas wilayah tersebut terkontrol oleh sebuah titik pusat. Ya,